minggu yang lalu, minggu yang lalu kita belajar mengenai apa tadi kita? Fantasi. Kita fantasi cerita ya? Fungsi tentang? Iya, fungsi tentang imajinasi, tentang khayalan, sesuatu yang tidak nyata. Jadi kalau udah paham semua ya belajar minggu yang lalu, karena kemarin kita udah belajar mengenai yang khayalan, mengenai yang tidak nyata. Hari ini kita akan belajar mengenai biografi. Apa yang perkataan teks biografi? Oke, jadi kita punya 3 tujuan pembelajaran hari ini. Tujuan pembelajaran yang pertama adalah mengidentifikasi ciri teks biografi berdasarkan isinya. Mengidentifikasi. Kalau mengidentifikasi itu apa sih? Ada yang tahu nggak artinya mengidentifikasi? Meneliti, identifikasi, mengidentifikasi. Kata dasarnya apa? Identifikasi. Kalau misalnya yang lihat lagi berarti identitas. Berarti mengenali teks biografi melalui ciri dari teks biografi. Mengenali ciri teks biografi berdasarkan isinya. Mengidentifikasi itu mudahnya kita anak-anak semua bisa mengenali, oh ini loh teks biografi, di situ ada tulisannya kalau itu teks biografi. Yang kedua, mengidentifikasi struktur teks biografi. Berarti kalau mengidentifikasi struktur teks biografi berarti bisa mengenali, bisa tahu struktur teks biografi. Ini apa ya? Yang selanjutnya, menemukan pola penyajian karakter unggul tokoh dalam teks biografi. Oke, sekarang kita belajar pengertian dulu. Pengertian teks biografi. Hari ini tanggal berapa? 12. Hari apa ini? Kamis. 12 Desember 2024. Teks biografi. Ada yang sebelum ibu baca ini? Silakan Rayana. Biografi adalah riwayat hidup seseorang ditulis oleh orang lain. Dalam biografi disajikan sejarah hidup, pengalaman-pengalaman, sampai kisah sukses orang yang sedang diulas. Umumnya, biografi menampilkan tokoh-tokoh terkenal, orang sukses, atau orang terkenal berbuat bisa dalam suatu hal yang menyangkut kehidupan orang banyak. Oke. Tadi intinya teks biografi itu apa? Di kalimat pertama riwayat hidup yang gimana? Ditulis oleh orang lain. Riwayat yang ditulis orang lain. Jadi teks biografi adalah riwayat hidup yang ditulis oleh orang lain. Di dalam teks biografi biasanya berisi apa aja yang disajikan dalam teks biografi? Pengalaman, kemudian apa lagi? Kisah sukses. Ya, kisah sukses. Ada lagi? Balik lagi tadi riwayat. Riwayat tanggal lahir, atau gimana? Biasanya juga dituliskan. Oke, selanjutnya. Oke, kita langsung coba mengidentifikasi teks biografi. Anak-anak boleh dibuka buku cetaknya, bawa buku cetak semua nggak? Bawa semua? Oke. Silakan dibuka buku paketnya halaman 260. Oke, di sana ada teks biografi B.J. Habibie, Yusuf Habibie. Silakan dibaca teksnya. Kasih waktu
kasih waktu 10 menit deh untuk baca teksnya. Silahkan dibaca dan silahkan teksnya. Sudah? Sudah itu? Sudah? Sudah selesai belajarnya? Sudah? Sekarang sudah selesai? Sudah itu. Sudah selesai semua? Sudah. Sudah selesai semua. Tadi tujuan belajar kita apa? Mengidentifikasi ciri teks biografi melalui isi teks biografi. Sekarang kita akan belajar. Ada yang buat video nggak? Tadi kan kita akan mengidentifikasi ciri teks biografi berdasarkan isi. Sekarang kita mau mengidentifikasi dulu mengenali isi dari teks biografi. Pertanyaan pertama apa? Bisa dibaca? Siapa tokoh yang membahas biografi tersebut? Eka boleh jawab pertanyaan pertama. Siapa tokoh yang dibahas dalam biografi tersebut? Yang dibahas itu B.J. Habibie, Ibu. Oke, yang dibahas itu B.J. Habibie. B.J. Habibie. Kalau pertanyaan nomor 2, boleh dibaca bareng-bareng? Masalah apa yang dihadapi oleh tokoh tersebut? Renita boleh minta tolong dijawab pertanyaan kedua? Permasalahan yang dihadapi tokoh itu adalah ayahnya meninggal. Nah, di bagian awal itu ayahnya meninggal. Kemudian apa lagi? Terus perkenalan dan dulu. Ya, kemudian kesulitan itu ya, keuangannya mengalami kesulitan karena ayahnya meninggal. Kemudian Akhirnya ibunya yang membiayai sekolah. ibunya membiayai sekolah. Oke, pertanyaan nomor 3 boleh minta tolong dibacakan? Bagaimana cara tokoh tersebut memecahkan permasalahannya hingga mencapai keberhasilan? Bagaimana cara tokoh tersebut memecahkan permasalahannya hingga mencapai keberhasilan? Ada yang mau bantu jawab? Silakan Ren. Jadi jawabannya dulu dia menggunakan waktunya untuk mengikuti ujian dan bekerja. Sehabis masa libur ia kembali fokus belajar. Lalu Habibie terkadang harus berjalan kaki cepat kerjanya yang jauh untuk menghemat biaya. Lalu ia pulang pada malam hari dan belajar untuk kuliahnya, Bu. Oke, jadi kalau misalnya dari yang Raihana jawab tadi ada 3 poin ya. B.J. Habibie itu untuk menghadapi kesulitan ekonomi di keluarganya ada 3 hal yang dilakukan sama Kak Habibie. Yang pertama itu beliau bekerja. Kemudian beliau itu belajar dengan sungguh-sungguh karena beliau sudah bekerja keras untuk membiayai beliau. Nah, mungkin beliau belajarnya main-main. Kemudian yang ketiga, beliau menghemat dengan cara apa tadi ya? Dengan cara berjalan kaki. Jalan kaki, Bu. Oke, dengan cara berjalan kaki. Meskipun cukup jauh. Pertanyaan yang nomor 4, apa yang menarik dari tokoh tersebut? Apa yang menarik dari tokoh tersebut? Salah satu kalau kita tolong jawab, apa sih yang menarik dari tokoh Burhanuddin Yusuf Habibie ini? Prestasi dan keberhasilannya, Bu. Prestasi dan keberhasilannya. Ada yang tahu nggak? Pak Habibie ini terkenal dengan apa? Yang Habibie ya, kalau ini pertama ini. Buat pesawat, Bu.
adanya beliau. Emang beliau itu lahir langsung pintar nggak? Beliau belajar dengan giat, beliau sekolah tinggi, beliau berbagi waktu antara kerja, belajar sampai akhirnya beliau sepintar itu. Kemudian pertanyaan mengapa teks tersebut disebut teks biografi? Ada yang bisa jawab nggak? Mengapa sih teks tersebut bisa disebut dengan teks biografi? Kalau melihat dari definisi teks biografi di awal, ada yang bisa menjelaskan nggak kenapa teks B.J. Habibie tadi bisa disebut sebagai teks biografi? Silakan saya. Teks tadi itu bisa disebut biografi karena dia menunjukkan tentang riwayat hidup dari pihak ibu. Ya, isinya apa riwayat? Kemudian teks itu juga ditulis oleh orang lain. Ditulis oleh orang lain, benar, ditulis oleh orang lain. Benar. Kenapa sih teks B.J. Habibie itu bisa disebut sebagai teks biografi? Dulunya karena isinya merupakan riwayat hidup dari B.J. Habibie. Kemudian teks tersebut ditulis oleh orang lain. Kemudian pertanyaan nomor 7, dilihat dari isinya, apa yang membedakan teks tersebut dengan teks cerita ulang lainnya seperti cerpen dan cerita rakyat? Ada yang bisa menyimpulkan nggak? Silakan ya Kak. Karena biografi ini berisi tentang cerita asli, fakta, bukan cerita fiksi. Kalau misalnya biografi isinya tentang asli ya, Seseorang namanya misalnya asli atau nyata ya. Kalau misalnya cerpen itu fiksi. fiksi, bisa fiksi. Ada yang lain? Cukup? Sama? Sama? Oke. Ini benar apa yang disampaikan oleh Kak. Kalau misalnya apa sih membedakan teks biografi dengan teks lainnya? Kalau teks biografi itu ditulis berdasarkan kisah nyata, nggak bisa ditambahkan atau dikurangi oleh penulis sesuai dengan keinginannya. Tapi kalau misalnya cerpen atau cerita rakyat, itu bisa ditambahkan atau dikurangi sesuai dengan keinginan penulis itu sendiri. Sampai sini bisa dipahami? Saya Jadi tadi ada, jadi kalau misalnya dilihat dari isi teks biografi, ciri-ciri teks biografi itu apa aja? Yang pertama jelas berisi riwayat hidup. Kemudian selain berisi riwayat hidup, tadi kan mengenai permasalahan. Terus ada juga hal yang menghadapi tokoh, ya kan? Ada hal yang dihadapi oleh tokoh. Kemudian yang ketiga ada inspiratifnya, ada kesan inspiratif di baliknya. Ada yang bisa diteladani dari tokoh tersebut. Kemudian yang keempat, teks tersebut harus ditulis oleh yang kelima sifatnya apa tadi namanya? Sifatnya atau fungsi. Benar. Jadi kalau misalnya dilihat dari pertanyaan dari teks biografi, ada 5 ciri-ciri dari teks biografi ini. Udah dipahami? sudah. Sudah paham semua? Ada yang ingin ditanyakan nggak mengenai ciri-ciri teks biografi berdasarkan isinya tadi? Cukup? Dan sekarang kita belajar mengenai struktur teks biografi. Tadi kan di awal salah satu tujuan kita adalah menelaah dari struktur teks biografi. Struktur teks biografi itu sebenarnya semua teks itu terdiri atas 3 bagian: pembukaan, isi, penutup. Pembukaan, isi, penutup. Mau apapun bentuknya itu pasti ada 3 bagian ini. Pembukaan nanti kalau misalnya isinya itu ada 2, ada 3, itu beda lagi, nggak apa-apa. Tapi yang jelas tetap ada 3 bagian ini. Ada bagian awal, ada bagian isi, kemudian ada akhirnya. Kalau misalnya teks biografi sendiri, ini gimana Bu isinya? Tulis di sini. Ada yang bisa bantu Ibu untuk baca nomor 1? Silakan saya. Orientasi atau setting berisi informasi mengenai latar belakang kisah atau peristiwa yang akan diceritakan selanjutnya untuk membantu pendengar atau pembaca. Informasi yang dimaksud itu berkenaan dengan info siapa, kapan, di mana, dan bagaimana Bu. Nah, ya, orientasi atau setting. Jadi bagian awal dari teks biografi itu dinamakan setting, dinamakan orientasi atau setting.
Kalau di bagian orientasi itu biasanya dikenalin siapa sih tokohnya. Tadi kan udah baca teks biografinya B.J. Habibie. Jadi di bagian paragraf itu menyebutkan mengenai B.J. Habibie, nama aslinya, kemudian gimana beliau lahir, gimana beliau tinggal, tempat lahirnya, kemudian bagaimana sih kehidupan beliau di awal-awal di bagian awal. Kemudian di bagian ketiga, di bagian kedua itu ada kejadian penting. Kejadian penting. Kita boleh minta tolong dibaca kedua. Kejadian penting. Important event, reports of event. Mengenai peristiwa yang disusun secara kronologis. Menurut urutan waktu yang meliputi kejadian-kejadian utama yang dialami tokoh. Dalam bagian ini pengumpulan ceritakan komentar-komentar tentang cerita. Oke, kejadian penting. Kejadian penting itu berisi rangkaian peristiwa penting yang dialami oleh tokoh. Kalau misalnya B.J. Habibie itu tadi yang kita sebutkan waktu jawab pertanyaan apa sih yang dialami oleh tokoh? Kan ayahnya meninggal, kemudian mengalami kesulitan ekonomi, kemudian ibunya yang membiayai. Setelah itu beliau sekolah di luar negeri di Jerman seperti yang disampaikan mereka. Nah, begitu itu termasuk rangkaian kejadian atau kejadian penting yang dialami oleh tokoh. Selanjutnya ada bagian ketiga, ada reorientasi. Reorientasi itu boleh minta tolong dibaca? Reorientasi berisi komentar evaluatif atau pernyataan simpulan mengenai rangkaian peristiwa yang telah diceritakan sebelumnya. Bagian ini sifatnya opsional yang mungkin ada atau tidak ada di dalam teks biografi. Nah, reorientasi ini tadi seperti yang disebutkan opsional, mungkin ada dan mungkin tidak ada simpulan. Biasanya kan dalam teks biografi sih disimpulkan itu bisa gitu. Sudah diceritakan mengenai kehidupan Habibie sebelumnya, mengenai Habibie lengkap, kemudian dia diceritakan sosok Habibie merupakan sosok yang penuh inspiratif. Meneladani beliau adalah hal yang sangat baik. Kita meneladani sifat-sifat beliau yang penuh, beliau yang pantang menyerah, gigih, tabah dalam menjalani setiap ujian dalam hidup hingga mencapai kesuksesan. Misalnya seperti itu. Nah, itu adalah contoh reorientasi. Jadi kan sudah diceritakan dulu di bagian kejadian penting. Kemudian direorientasikan kembali bahwa disimpulkan kembali bahwa beliau adalah seperti ini, dari beliau adalah orang yang hal yang baik seperti itu. Itu bisa disebut bagian reorientasi. Sampai sini paham? Ada yang ingin ditanyakan? Tidak cukup? Oke, tidak ada yang ditanyakan? Nah, tadi ada teks biografi itu kan? Karena seperti di pelajaran kita juga sebentar lagi ada, ibu mau kita tolong, tadi kan dijelaskan tuh, udah dikasih tahu sedikit-sedikit mengenai bagian dari teks biografi berdasarkan teks yang dibaca. Tugas hari ini, anak-anak semua coba mencari bagian orientasi yang mana, kejadian penting yang mana, kemudian reorientasi yang mana di teks biografi B.J. Habibie. Bisa? Bisa? Oke. Ini sebelum menutup pelajaran kita coba ulang lagi dulu. Kita ada beberapa teks. Tadi udah mulai kan biografi yang biografi adalah teks yang berisi orientasi, yang kedua ada
diterima dengan baik oleh semua, kemudian pekerjaan rumah yang sudah diberikan bisa dikerjakan dengan baik juga sesuai dengan pemahaman yang telah kita pelajari hari ini. Ibu cukupkan untuk memohon dan kesalahan. Selamat ibu mengajar, ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rehana Utama sebagai observasi lisan saudara Siti Nurhajijah. Jadi untuk komponen keterampilan dasar mengajar bertanya tingkat dasar, saudara Siti Nurhajijah menggunakan pertanyaan secara jelas dan singkat, lalu memberikan acuan dan pemindahan giliran untuk siswanya. Lalu saudara Siti Nurhajijah juga memberikan waktu berpikir dan memberikan tuntutan serta pemusatan perhatian terhadap siswanya dan penyebaran pertanyaan terhadap siswa. Lalu untuk komponen keterampilan tingkat kognisi dalam menjawab pertanyaan, Siti Nurhajijah juga mengubah tuntutan tingkat kognisi dalam menjawab pertanyaan, lalu mengatur urutan pertanyaan dan penggunaan pertanyaan pelacak dan meningkatkan terjadinya interaksi. Lalu yang ketiga, komponen negatif yang perlu dihindari dari saudara Siti Nurhajijah yaitu saudara Siti Nurhajijah mengulangi pertanyaan sendiri atau mengulangi jawaban pembelajaran. Lalu yang kedua, saudara Siti Nurhajijah menjawab pertanyaan sendiri. Lalu yang ketiga, saudara Siti Nurhajijah tidak menunjuk dulu sebelum bertanya. Lalu saudara Siti Nurhajijah juga mengajukan pertanyaan yang mengundang jawaban serempak. Lalu yang terakhir, saudara Siti Nurhajijah tidak mengajukan pertanyaan ganda. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.